Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Hari Purwoko, salah satu pengajar di Fakultas Manajemen dan Bisnis Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Jakarta. Perkenalkan saya membuat video untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT khususnya dalam aspek pengajaran. Saya akan memaparkan pengajaran di bidang manajemen dengan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah manajemen pergudangan untuk mahasiswa jurusan logistik. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang deskripsi dan informasi umum tentang mata kuliah manajemen pergudangan. Mata kuliah manajemen pergudangan memiliki peran penting di Fakultas Manajemen dan Bisnis ITL Trisakti karena menjadi satu mata kuliah wajib, terutama bagi mahasiswa jurusan logistik dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pemahaman yang luas tentang topik-topik utama dalam pergudangan, serta membantu mahasiswa memahami peran dan konsep-konsep yang terkait dengan manajemen pergudangan dalam aktivitas logistik. Mahasiswa diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar manajemen pergudangan, seperti peran pergudangan dalam keseluruhan rantai pasok, jenis-jenis gudang, sistem manajemen pergudangan, dan melakukan pengukuran serta efisiensi penyimpanan. Mahasiswa dikenalkan dengan konsep-konsep dasar manajemen pergudangan seperti peran pergudangan dalam keseluruhan rantai pasok dan juga teori manajemen termasuk teori rantai pasok maupun logistik, manajemen operasional, proses bisnis dan alat manajemen yang digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis. CPMK atau capaian pembelajaran lulusan dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPMK 1 mampu memahami kedudukan dan fungsi manajemen pergudangan, CPMK 2 mampu memahami peran gudang dalam aktivitas logistik, CPMK 3 mampu mengetahui dan memahami sistem manajemen pergudangan, CPMK 4 mampu memahami perhitungan biaya yang timbul dalam manajemen pergudangan dan melakukan efisiensi yang dibutuhkan, serta CPMK 5 mampu memberikan pelayanan prima tanpa cacat kepada pelanggan melalui kegiatan pergudangan yang efisien. Total pertemuan dalam mata kuliah pengantar manajemen mencapai 16 kali dengan 14 pertemuan tatap muka dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Pokok bahasan atau materi perkuliahan yang dibahas tersebut meliputi konsep dasar manajemen pergudangan, konsep dan aplikasi pergudangan dalam aktivitas logistik, konsep dan aplikasi transportasi dalam pergudangan, konsep dan aplikasi sistem manajemen pergudangan, konsep dan aplikasi pengelolaan persediaan dalam gudang dan stok opnam, konsep dan aplikasi pengorganisasian kegiatan pergudangan, konsep dan aplikasi penggunaan material handling equipment dan packaging, konsep dan aplikasi perancangan pergudangan, konsep dan aplikasi fungsional bagian gudang, konsep dan aplikasi sarana penyimpanan, konsep dan aplikasi optimalisasi ruang penyimpanan, konsep dan aplikasi penentuan jumlah dan jenis barang, konsep dan aplikasi standarisasi pergudangan, serta konsep dan aplikasi inovasi dan peningkatan kinerja pergudangan. Mahasiswa jurusan logistik diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks implementasi manajemen pergudangan sebagai bagian utama dalam kegiatan rantai pasok dan logistik. Proses pengajaran sendiri saya lakukan beberapa tahap, yaitu PDS, mulai dari perencanaan, plan, penyampaian, deliver, dan penilaian atau skor. Pada tahap perencanaan, selain menyiapkan materi ajar dalam bentuk PowerPoint, saya menyiapkan juga video terkini, materi kuis bila akan disampaikan, dan studi kasus. Studi kasus dalam bentuk PDF, saya kirimkan melalui ketua kelas pada H-1. Sebelum menyampaikan materi, selalu saya awali dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar mahasiswa dapat lebih bersungguh-sungguh dalam proses belajar di kelas dan bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam tahap penyampaian materi ini, saya menggunakan konsep andragogi, di mana mahasiswa bukan lagi anak-anak, tapi orang dewasa yang bisa diajak berdiskusi. Saya menerapkan berbagai pendekatan untuk memastikan pemahaman yang mendalam oleh mahasiswa terhadap materi yang akan diajarkan.
Oleh karena itu, sebelum memberikan modul baru, saya akan meminta mahasiswa mengulang kembali materi yang telah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi baru dengan menggunakan PowerPoint yang didukung dengan tulisan-tulisan di papan tulis, video terkini, dan pembahasan studi kasus. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif yang mengakomodir berbagai jenis pembelajaran, seperti visual dan auditori. Diharapkan mahasiswa dapat memahami dan meresapi materi dengan lebih baik, serta menghadirkan pengalaman belajar yang menarik dan bervariasi untuk meningkatkan motivasi mereka. Penyampaian materi PowerPoint akan diikuti dengan tanya jawab aktif untuk menggali pemahaman mereka. Saya juga mendorong mahasiswa mengingat kembali materi kuliah yang pernah disampaikan oleh dosen lain di semester-semester sebelumnya yang berhubungan dengan materi yang saya sajikan. Catatan-catatan di papan tulis untuk mendorong mereka mengikuti setiap alur materi yang disampaikan. Apabila ada materi khusus untuk didiskusikan, termasuk studi kasus yang telah diberikan pada H-1, saya minta mereka membuat kelompok di dalam kelas dan mendiskusikan satu topik. Selanjutnya, mereka harus mengutarakan pendapat atau opini kelompoknya. Dalam pemanfaatan teknologi, saya menggunakan sistem aplikasi daring, yaitu menggunakan e-learning system untuk memastikan semua materi ajar dapat disampaikan kepada mahasiswa dan sebagai sarana mahasiswa mengirimkan tugas individu atau pekerjaan rumah. Umumnya mata perkuliahan saya upload di LMS setelah proses mengajar di kelas agar mahasiswa dapat fokus mengikuti bahan pengajaran yang saya sampaikan. Selama proses belajar di kelas, saya tidak mengizinkan mahasiswa menggunakan gadget atau laptop mereka kecuali pada saat diminta atau pada saat membahas kasus. Saya juga menggunakan media komunikasi email sebagai saluran komunikasi mereka melakukan tanya jawab terkait materi pergundangan maupun tugas-tugasnya. Tahap penyampaian materi saya akhiri dengan menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa bersama kembali, untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memimpin yel-yel salam TLM 97531, belajar, 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 sukses. Pada tahap penilaian, saya mengimplementasikan beragam metode evaluasi yang dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemajuan belajar mahasiswa. Tahap ini terdiri dari tugas kelompok yang harus dipresentasikan di akhir kuliah, kuis melalui platform, quizzes, dan juga ujian. Tujuan tugas kelompok adalah menerapkan problem-based learning, di mana mahasiswa akan membahas jurnal-jurnal terkini terkait manajemen pergudangan, agar mendapatkan gambaran real praktek pergudangan di seluruh dunia, seperti apa tantangannya dan bagaimana perkembangannya. Tugas kelompok harus dipresentasikan oleh setiap kelompok dan sesi tanya jawab dilakukan oleh seluruh mahasiswa. Saya hanya menyampaikan rangkuman dari hasil presentasi dan tanya jawab mereka. Materi tugas kelompok ini juga akan saya gunakan sebagai bahan ujian. Dengan demikian, mahasiswa harus mengerjakan tugas kelompok dengan benar dan mengikuti setiap presentasi yang dilakukan oleh kelompok lainnya dengan baik. Dalam hal penilaian akhir, saya memanfaatkan kriteria penilaian yang dikeluarkan oleh kampus dan diberikan kepada mahasiswa sejak awal proses pembelajaran. Tujuannya agar mereka memahami dengan jelas bagaimana menyesuaikan diri dengan target nilai akhir mereka. Komponen-komponen penilaian ini meliputi kehadiran yang memberikan kontribusi 10% terhadap nilai akhir, tugas mandiri dengan bobot 20% dalam perhitungan nilai akhir, ujian tengah semester yang berkontribusi 30% terhadap nilai keseluruhan atau nilai akhir, dan juga ujian akhir semester yang memberikan bobot tertinggi sebesar 40%. Nah, biasa saya juga mencatat nama-nama mahasiswa yang aktif di kelas dan berikan mereka nilai atau kredit yang akan membantu pencapaian nilai akhir mereka. Berikut ini saya akan sampaikan video singkat proses ajar belajar dalam mata kuliah manajemen pergudangan. Akan mulai kelas kita, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu agar proses belajar kita berjalan dengan lancar menurut agama dan percayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Cek lagi minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu. Transportasi. Saja? Ya pasti tujuan. Apa kira-kira ya? Oke, apa lagi?
Apalagi? Ya, ini yang penting ya, ada integrasi antara transportasi dengan gudangan ya. Ya, meningkatkan efektivitas. Ingat tujuan utama logistik konsolidasi. Jadi ngumpulin volume untuk mencapai skala ekonomi yang besar. Walaupun kita punya kompetensinya di bidang tersebut, tetapi kalau setelah diukur-ukur, lebih baik saya pesan orang lain ketimbang saya bikin sendiri. Saya alidayakan karena secara volume dia lebih besar. Tangkap ya. Jadi ketimbang saya kelola truk saya sendiri 3-4 unit, lebih baik saya pakai orang lain punya 20 unit, tapi harga dia lebih murah ketimbang harga kita. Sistem manajemen pergudangan. Ini topik-topiknya. Dan tujuannya supaya kalian bisa menguasai dan memahami serta menerangkan aktivitas dalam pergudangan dan proses dalam sistem pergudangan itu apa saja. Ya. Kembali diingat bahwa barang disimpan dan didistribusikan tepat waktu. Ya, ini harus tertanam di benak kita bahwa gudang itu adalah transportasi yang diem. Transportasi adalah gudang yang bergerak. Jadi nggak ada yang statis. Yang demikian kalau kalian menyimpan barang terlalu lama dalam gudang juga nggak bagus. Ya. Kalian terlalu lama dalam perjalanan juga nggak bagus. Semua harus efisien, tepat pada waktunya. Kemudian kita bisa pahami bahwa di dalam di setiap bagian dalam toko retailer ada gudangnya. Tidak cuma di belakang gudang saja, tapi pada waktu masuk ke depan ke dalam rak-raknya toko itu juga dianggap sebagai gudang. Ya, perhatikan ya. Jadi nggak cuma di halaman belakang, karangan ataupun di gudang belakang, tapi yang dalam rak toko juga dianggap sebagai inventory. Manfaat manajemen gudang, menyediakan tempat menyimpan, melindungi persediaan, mengurangi biaya transportasi, tingkatkan layanan pelanggan. Untuk meningkatkan customer service level, kita harus agile. Ya, agile kita punya stok yang cukup di gudang kita. Ya, kompleksitas gudang tergantung jumlah SKU yang ditangani ya, semakin banyak SKU-nya pasti akan semakin kompleks. Kalau semakin dikit tentunya semakin efektif, cuma kadang-kadang kalau terlalu sedikit juga cara bisnis nggak sehat. Sebagian besar aktivitas gudang adalah penanganan bahan ya. Oke, sekarang kita lihat warehouse management system. Ini tanamkan dahulu di benak kita, ini bukan software dulu ya, tapi dalam bahasa Indonesianya sistem manajemen pergudangan. Jadi proses di dalam gudang itu apa saja. Setelah kita pahami proses dalam gudang itu apa saja, baru pada saat kita menggunakan WMS ini, baru tahu efektif. WMS adalah sistem pengaturan gudang yang memungkinkan kita mengontrol, memantau setiap barang yang ada. Ya, mulai barang masuk sampai keluar. Oleh karena itu sekarang disupport dengan software WMS ya, yang akan menolong proses ini berjalan dari awal ya akhirnya. Kita lihat videonya dulu. Palms Academy. In this video, let us look at what is a warehouse management system. What is a WMS? Meet John. John is the head of supply chain at XYZ Corporation. John is responsible for the overall supply chain of the company and handles operations in multiple types of warehouses. Warehouses can be classified based on the kind of material they have and the kind of operation or requirement they cater to. A good warehouse management system should be able to handle all the activities explained. Jadi kalian sudah bisa bayangkan, ya saya berulang kali setiap pelajaran mengenai pergudangan udah harus tahu flow-nya, sejak masuk sampai keluar ya. Kurang lebih ada gambarannya apa saja harus disiapkan. Diperlukan beberapa faktor yang mendukung sistem, seperti letaknya seperti apa. Nah ini bicara letak bukan bicara lokasi gudang. Ya, bedakan antara lokasi gudang, daerahnya dekat sama sourcing atau dekat sama market. Ya, mesti ingat dua kriteria itu ya. Kemudian harus dilihat juga aktivitas gudangnya kira-kira banyak pengeluaran nggak atau sifat gudangnya titipan. Kalian juga harus bedakan gudang yang kita akan bahas ini adalah gudang yang umum ya. Aliran keluar masuknya umum, tapi berbeda dengan gudang yang ada di bandara atau LCL. Ya, nanti kalian lihat perbedaannya di mana pada saat kalian akan mendiskusikan proses di dalam gudang ya. Kemudian biaya pengelolaan gudang, pengelolaan persediaan, organisasi dan peralatan penanganan bahan.
Berbagai aktivitas dalam gudang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, persyaratan, spesifikasi produk, bahkan target dari perusahaan dan target dari pelanggan. Dari tingkat layanan. Kalau kita bicara gimana supaya just in time, oke, just in time yang pasti stoknya cukup. Ya. Tapi masalahnya jika mau just in time, tapi begitu mau cari barangnya nggak ketemu, naruhnya nggak bener. Bisa kan ya barang banyak, tapi kita nggak bisa jalankan produk berdasarkan FIFO, karena naruhnya nggak karu-karuan. Bisa gitu ya. Menurut The Koster dan Warfamius, kompleksitas gudang tergantung jumlah jenis barang yang akan ditanganin, jumlah beban kerja harian, targetnya, loading seperti apa, jumlah sifat variasi proses. Tadi sudah dilihat di film ya, mulai dari penerimaan, walaupun tidak disebutkan mulai dari pintu gerbang tadi. Kalau di film ada mulai dari gerbang ya, dari gate. Tapi ini pas sampai ke gudang, ada receiving, put away, storage, persiapan pengiriman termasuk packing, pemesanan, order picking, dan pengiriman atau shipping, dispatching. Ya, secara menyeluruh ini adalah proses di dalam gudang. Tujuannya untuk memberikan layanan pelanggan tepat waktu, just in time, memantau pergerakan item agar dapat ditemukan dengan mudah dan benar. Nah, jadi mencari item dalam gudang sendiri nggak gampang. Kemudian usahakan minimalkan usaha fisik ya, untuk menekan biaya perpindahan barang dan komunikasi dengan pelanggan diperoleh dengan baik. Sekarang coba kita akan diskusi kelompok ya, secara cepat kita bagi 6 kelompok. Jadi pada saat sebelum dia bongkar, biasanya kita tuh bagian receiving akan mencek terlebih dahulu dokumennya. Ya, apakah dokumennya sesuai antara surat jalannya kemudian dengan ordernya dari customer service. Ya, jadi ada pengecekan dokumen juga di sini ya, di awal. Kemudian dia akan cek dulu, kalau dibuat urutannya, dia akan cek kuantitasnya, jumlahnya, sesuai dengan apa yang tertera di surat jalan, jumlahnya. Kemudian bila barangnya itu barang-barang yang konsumsi habis atau dalam produksi, misalkan bahan makanan, bahan obat-obatan, kimia, dan sebagainya, yang harus diperiksa di laboratorium, maka harus dibuka. Ya, dibuka dulu, diambil sampelnya, kirim ke lab, cek dulu. Kalau oke, baru saya bongkar. Ya, seandainya nggak oke, biasanya laboratorium tuh ada standar QC-nya. Misalnya di bawah 1%, jadi terima. Ya, jadi ambil random dari beberapa sampel di dalam truk itu. Kalau nyata ada yang rusak, oke, tapi kalau di bawah 1% berarti bisa diterima, barangnya dibongkar. Ya. Kemudian pelabelan itu beberapa kategori produk memang ada yang dilabelkan lagi ya. Tapi mostly sih enggak ya, karena mereka di kemasannya udah ada daftar nama dan sebagainya. Penempatan barang ini lebih sifatnya di staging area. Ya, jadi bongkar tumpuk di situ. Kemudian diambil sama bagian put away. Lanjut. Ya. Ini yang disampaikan sini adalah secara general, walaupun dalam prakteknya seringkali yang bagian pengambilan barang pakai forklift masuk ke kontainer, diambil langsung dibawa ke sini, bisa kan? Bisa aja, ya. Jadi dia nggak taruh dulu di sini. Tapi itu barang-barang curah yang menggunakan tenaga buruh biasanya taruh dulu di staging area, angkut satu persatu, taruh di situ, baru dihitung, taruh di atas palet, baru dibawa ke put away, ya. Nanti sini biasanya taruh di atas palet lagi ya. Oke, yang penting adalah pencatatan. Jangan lupa. Nah, seringkali juga dokumentasi ini dokumentasi secara
surat-surat juga difoto. Setelah dibongkar juga dia akan foto kondisi truknya, ya. Jadi pihak pengirim juga akan bilang aman ya, truk saya nggak rusak, kontainer nggak rusak, difoto juga. Oke, lanjut ke bagian put away. Ini mestinya sih di depan ya, di depan. Identifikasi barang, lokasi penyimpanan ya, jadi produk dan lokasi juga harus jelas nanti untuk penempatannya di mana. Ya. Pendukung ini tadi udah sama seperti ini. Ini kalau perlu ya, cross checking dokumen, housekeeping area penyimpanan. Jangan lupa di sini harus ada sarana ya, MHI. Di sini juga ada ya, material handling equipment ya. Bagian storage, nah ini mesti di depan ini, ya, depan, ini juga depan. Ya. Nah di beberapa buku ini digabung dengan putway storage. Ya. Oke saja. Nah cuma yang saya mau tekankan di bagian storage itu sebetulnya lebih ke sini nih, inventory control, maintenance. Storage, inventory control, dan maintenance. Jadi kalau barang itu sudah di gudang, kita harus identifikasi pergerakan barangnya. Misalnya di rak ini dia ternyata pergerakan barangnya cepat, ya. Ada tren demandnya naik, kenapa nggak dipindahin ke rak depan? Bisa aja. Di dalam storage pun bisa terjadi pergerakan ulang. Dia pindahin lokasinya. Ya. Wah ini barang ini nggak keluar-keluar nih, posisinya di depan, udah pindahin ke belakang. Bisa kan? Pindahin ke belakang, tujuannya supaya rak depan kosong sehingga ada barang lain yang masuk yang sifatnya FIFO, first expired out, saya taruh di depan situ. Ya, atau barang-barang yang fast moving, cepat lari, cepat keluarnya taruh di depan situ, pindahin. Ya. Dalam proses ini akan terjadi rotasi barang. Nah, di samping ada maintenance. Ya, jangan salah. Barang-barang itu juga harus dibersihkan. Ya, kita udah ada alat ya, ada exhaust fan untuk ngisap debu dan sebagainya, tapi tetap harus ada maintenance terhadap dus-dusnya segala macam. Labelnya kalau udah mulai kusam harus dilaporkan. Dia punya barcode-nya kalau nggak kebaca harus dilaporkan. Semua dan sini. Jadi pada umumnya memang ini put away dengan storage itu di beberapa buku digabung buat masukan kalian saja. Nah berikutnya order picking setelah terima pesanan dari customer service. Kita lakukan nah, identifikasi lokasi. Barang saya di mana ya? Ya kalau secara WMS langsung ketahuan, masukin barcode-nya atau apa, muncul lokasinya di mana, pengambilan barang, verifikasi, ya kemudian consolidation ini bisa di bagian shipping preparation. Kembali di beberapa buku, order picking dengan shipping preparation itu jadi satu. Ya, karena dianggap dia langsung menyiapkan barang. Di order picking dilakukan konsolidasi. Ya. Dan transfer to packing area ke sini dan pemindahan ke area pengemasan. Ya. Dan jangan lupa pencatatan. Ya, karena barang keluar. Ya, jangan lupa di-update lagi di catatan. Masuk ke shipping preparation, oke, ini tadi sudah di depan tadi, sudah jelas. Di dalam shipping preparation yang paling penting itu checking, sorting, packing, labeling, weighing, measurement, ya staging oke. Ini apa nih? Loading belum? Loading masih di sini, ya. Kemudian final verification. Satu lagi persiapan dokumen. Persiapan dokumen. Dokumen apa yang disiapin di sini? Menurut kalian? Sudah jalan ya? Sudah jalan, zero order. Kemudian baru tahap yang terakhir, shipping atau dispatching. Ya, ada loading. Ya. Sebelumnya harus ada schedule dulu ya, scheduling. Jadi harus jelas kapan truknya datang. Itu dulu yang diatur ya. Nah tentunya scheduling ini juga akan ke setiap bagian ini, ya sehingga mereka bisa estimasi kapan barang itu disiapkan. Ya. Shipping documentation yang tadi dari sini. Oke, kemudian delivery ini sifatnya lebih ke loading ya sebetulnya ya. Oke, transportation mungkin enggak, karena beda bagian lagi. Ya, tugas dia hanya sampai muat ke atas truk. Tentunya sini ada sarananya menggunakan material handling equipment, pasti ya. Di sini juga ada, setiap ini akan membutuhkan material handling equipment juga. Ya. Dan pencatatan, jangan lupa.
Pencatatan. Nah, kalian bisa bayangkan setiap proses ini ada pencatatan. Dan di bagian akhir nanti ada bagian admin yang merangkum. Nah, dengan menggunakan software WMS, setiap pencatatan langsung masuk ke sistem. Jadi di ujungnya tinggal tarik datanya. Ya, udah kebaca. Coba kembali ya, dalam setiap aktivitas ini harus ada orang yang mencatat tepat pada waktunya. Kalau terlambat, ya nanti begitu ada permintaan, cek sistem persediaan, barang kosong, padahal udah masuk. Atau barang ada, begitu kalau kasih, nggak kelihatan barangnya di mana. Karena pada waktu di put away-nya nggak jelas, naruhnya di mana. Oke, ada yang tanyakan dari sini? Ya bagiannya ya. Input, receiving, put away, storage, order picking, shipping preparation, dan keluar barangnya. Ya kita menganggap ini dalam satu lokasi gudang. Ya, penerimaan, penyimpanan, order picking, ya semua tugas-tugasnya seperti yang tadi kalian sudah coba jabarkan ya secara detail. Jadi ini adalah kesimpulan dari kuliah kita pada hari ini mengenai sistem manajemen pergudangan. Kita harus memahami semua proses dengan baik ya, sebelum kita masuk implementasi dalam WMS-nya. Baik, kita akan tutup kelas kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tugas kelompok minggu depan terakhir. Ya, saya minta Danang bisa closing, doa, dan yel. Udah selesai. Belajar, 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 sukses. Demikian rangkuman singkat serta cuplikan dari pengalaman dalam mengajar mata kuliah manajemen pergudangan yang telah saya lakukan. Saya berharap bahwa ini dapat memberikan gambaran jelas tentang kinerja pengajaran saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen atas kesempatan ini. Saya juga berterima kasih kepada Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, kolega-kolega sejawat dan mahasiswa atas dukungan dan kerjasama yang berharga. Semoga sukses selalu menyertai kita semua dalam perjalanan pendidikan ini. Salam.